Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasuti, mahasiswa Bahasa Indonesia kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan semantik dengan bidang ilmu lain. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hubungan semantik dengan pragmatik. Nah, menurut Levinson menjelaskan dua definisi pragmatik. Yang pengertian pertama menunjukkan bahwa untuk memahami makna bahasa seorang penutur, pendengar itu perlu mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antara kata tersebut, dan juga menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa-apa yang dikatakan sebelumnya. Nah, pengertian yang kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturnya. Selanjutnya, pembahasan pragmatik yang dihubungkan dengan semantik dapat ditemukan dari pernyataan List. List ini mengartikan bahwa pragmatik itu sebagai studi tentang makna dalam hubungan dengan situasi-situasi ujar. Nah, pragmatik ini merupakan cabang ilmu bahasa yang mengungkapkan bahwa hakikat bahasa yang didasari pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pragmatik ini sebagai bidang kajian dalam linguistik mempunyai kaitan dengan semantik. Kata-kata ini disebut sebagai semantisisme. Nah, semantisisme ini yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik. Pragmatisme yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik. Serta komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Nah, setelah memahami penjelasan pragmatik dan hubungannya dengan semantik, dapat disimpulkan bahwa pragmatik dan semantik adalah dua kajian dalam linguistik yang mengkaji makna bahasa. Jika semantik membahas soal makna yang ada dalam bahasa, maka pragmatik ini membahas makna di luar bahasa yang terikat dengan unsur-unsur bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan semantik dengan filsafat. Nah, filsafat ini merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik ini terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Pertemuan antara semantik dan filsafat ini kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa, dikemukakan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan, yaitu kekaburan arti, pemakna gandaan, ketidakketerangan atau ketidakjelasan, tergantung pada konteks, yang terakhir menyesatkan. Nah, oleh karena itu perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna atau tidak bermakna. Contoh kelemahan seperti sifat kesamaran atau ketidakjelasan dalam bahasa terjadi karena makna yang terkandung dalam suatu bentuk kebahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diacunya. Sebagai contoh, untuk menentukan makna kata tinggi, bisa, atau mampu, seseorang harus mengetahui di mana konteks itu berada. Meskipun demikian, dalam dunia kepenyairan, kesamaan makna itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya gagasan yang disampaikan. Perhatikan contoh penyair Gunawan Muhammad berikut. Aku pun tahu, sepi kita semula, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela, mengakalkan yang esok mungkin tak ada. Nah, pada sisi lain, pernyataan tersebut bukan hanya menggambarkan pemikiran tentang suasana sepi, dingin yang dibagi pohon-pohon, ataupun esok yang mungkin tidak ada. Namun secara lebih jauh, pernyataan tersebut dapat membawa pembaca pada pemikiran filosofis tentang hakikat keberadaan manusia serta kehidupan itu sendiri. Jika kembali pada pengertian filsafat, dapat kita pahami bahwa filsafat ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Nah, filsafat ini menjadi istimewa karena tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa. Untuk menguraikan sebuah filsafat diperlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaidah berpikir yang berlogika. Ontologi, epistemologi, dan metafisika yang merupakan bagian dari filsafat sangat berhubungan dengan logika. Sementara itu, logika memerlukan cara berpikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna. Nah, filsafat ini tidak mempunyai makna menjadi tidak berarti. Selanjutnya, hubungan semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian
pesannya karena penggunaan bahasa sastra ini bersinggungan dengan semantik. Akan tetapi berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosinkretik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Penggunaan gaya bahasa yang tidak lazim dalam bahasa sehari-hari ataupun bahasa ilmiah banyak dijumpai dalam karya sastra. Bahasa metaforis dan alegoris menjadi bagian yang membuat sebuah karya sastra menarik dibaca dan dimaknai. Salah satu contoh bahasa alegoris dan dalam puisi karya Sitor Sitomorang. Akulah telaga, berlayarlah di atasku, hadapi riak-riak kecil yang menggoyangkan bunga Padma. Sesampainya di tepi, tinggalkan perahumu, biar aku yang menjaga. Itulah contoh dari bahasa alegoris. Selanjutnya, hubungan semantik dengan linguistik. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tataran fonologi lazim dibagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah fon atau bunyi bahasa. Fon ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tingkat fonetik ini tidak ada studi dan masalah semantik. Nah, satuan dalam tataran fonemik adalah fonem yang lazim didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Meskipun fonem ini dapat membedakan makna kata, tetapi sungguhnya fonem itu sendiri tidak memiliki makna. Oleh karena itu, pada tataran fonemik ini tidak ada persoalan semantik. Dengan kata lain, fonem tidak menjadi objek studi semantik. Namun dalam hal ini perlu diketahui adanya fonem-fonem bermakna yang disebut fonestem, seperti bunyi i, yang katanya memiliki makna kecil seperti terdapat pada kata detik, titik, dan jentik. Berbeda dengan bunyi a yang memiliki makna besar seperti pada kata derak, detak, dan kelap. Hanya perlu dipahami makna dalam fonestem ini tidak melewati batas morfem. Nah, selanjutnya hubungan semantik dengan antropologi. Antropologi adalah sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, kepercayaan pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Nah, semantik ini dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata itu yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dan mencerminkan sebuah budaya bagi penuturnya. Kata ngelih digunakan oleh masyarakat Jogja, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, contoh lain dari wilayah Kalimantan. Kata butuh mengandung makna alat kelamin laki-laki. Dengan demikian, jika kita bertutur dengan masyarakat Kalimantan atau di wilayah Kalimantan, kita tidak dapat mendengar penggunaan kata butuh seperti halnya digunakan pada masyarakat di daerah lainnya. Masyarakat Kalimantan akan menggunakan kata lain seperti perlu untuk digunakan dalam tuturan dalam masyarakat itu. Nah, dengan demikian, kita harus memilih kata lain untuk menyampaikan makna tersebut jika kita berkomunikasi dengan masyarakat Kalimantan. Selanjutnya, hubungan semantik dengan religi. Dalam bahasa, ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata itu memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lain. Nah, kitab suci umat Muslim misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Sekian penjelasan mengenai hubungan semantik dengan bidang ilmu lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.